Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Merli Putra Pratama dari Teknik Pertambangan angkatan 2021 dengan NIM 0302 182 12614 dari kelas B Indralaya. Jadi mohon izin semuanya, di video kali ini saya akan membahas atau mengulik sedikit mengenai pencegahan air asam tambang dengan metode wet cover, dimana yang saya videokan ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah pengolahan lingkungan tambang dengan dosen pengampu Pak RWD STMT. Nah, jadi pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai metode wet cover, dimana pada proses pencegahan air asam tambang ini kita lebih fokus kepada metode tersebut. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pencegahan air asam tambang ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu air asam tambang, apa sih itu pencegahan, dan gimana metode untuk melakukan itu. Oke, jadi lanjutan dari video sebelumnya, kita harus mengetahui dulu kan apa itu air asam tambang. Nah, air asam tambang ini menurut jurnal yang saya ambil, yaitu dari sumber Institut Teknologi Nasional, yang mana dikutip dari jurnal tersebut, bahwasanya menjelaskan mengenai air asam tambang atau AAT itu adalah biasa disebut dengan acid main drainage. Nah, acid main drainage ini atau AMD adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan. Jadi selama proses penambangan itu air yang dihasilkan itu biasa disebut air asam tambang. Nah, yang mana air tersebut tuh bersifat asam akibat dari adanya oksidasi mineral sulfida dengan keberadaan air. Nah, sumber keasaman ini biasanya itu dalam bentuk air asam tambang adalah mineral sulfida dengan pengoksidasinya berupa oksigen. Nah, air yang terbentuk atau air yang dalam pembentukan air asam tambang ini adalah media atau merupakan media yang membawa hasil oksidasi tadi, di mana terdapatnya perubahan kualitas air yang membawa hasil oksidasi mineral sulfida tersebut yang memiliki nilai keasaman yang sangat tinggi, sehingga itulah kenapa air tersebut biasanya disebut air asam tambang. Itu menurut saya juga tahun 2014 yang saya kutip dari jurnal Institut Teknologi Nasional. Oke, dari penjelasan mengenai air asam tambang di awal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya terjadinya sebuah perubahan kualitas dari air. Nah, di mana perubahan kualitas air tersebut tentunya memiliki dampak yang berbagai macam. Ya, telah perlunya dilakukan suatu upaya. Nah, upaya apa sih yang dilakukan untuk penanganan air asam tambang ini? Di atas menjelaskan mengenai bahwasanya tindakan penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani AAT atau air asam tambang ini itu dapat berbentuk dengan metode pengolahan atau ada treatment khusus. Sehingga adanya pencegahan atau preventif, di mana pengolahan air asam tambang ini dapat dilakukan dengan penambahan suatu bahan kimia sebagai penetral untuk menetralkan air asam tambang. Nah, faktor bahan kimia inilah atau penambahan bahan kimia inilah sangat diperlukan biasanya untuk menetralkan kadar suatu keasaman dari air tersebut. Nah, salah satu bahan biasa digunakan itu ialah kapur dengan unsur kimia CaCO3, di mana pengolahan dengan penambahan bahan kimia ini biasanya lebih memiliki suatu keefisiensian dalam pengolahan yang cenderung lebih tinggi. Nah, akan tetapi sistem penambahan bahan kimia ini biasanya membutuhkan biaya operasi, konstruksi, dan perawatan yang cukup besar. Oleh karena itu, ada beberapa upaya-upaya yang menjadi opsi lain lah untuk dilakukan penanganan air asam tambang ini. Nah, maksud upaya lain atau usaha lain yang dilakukan seperti yang di atas itu ialah seperti dengan pencegahan yang sebelumnya terbentuk air asam tambang, di mana pencegahan terbentuknya air asam tambang ini dilakukan dengan menggunakan metode enkapsulasi. Jadi sebelum terciptanya air asam tambang ini, kita mencegah dulu agar tidak terjadinya pembentukan dari air asam tambang ini menggunakan metode enkapsulasi. Nah, prinsip pencegahan dalam metode ini biasanya dengan penutupan terhadap material pembentuk asam.
dengan material yang bukan bentuk asam. Tujuannya apa? Tujuan dari penutupan ini adalah untuk mencegah kontak antara komponen penyebab air asam tambang, yaitu sulfida, air, dan oksigen. Kita semua tahu kan bahwasannya air asam tambang itu tercipta apabila suatu bahan tambang itu terkena oleh air, sehingga mengakibatkan perubahan kualitas dari air tersebut. Oke, sebelumnya saya membahas mengenai upaya adanya, saya sedikit menyinggung dengan metode enkapsulasi. Nah, maksud dari metode enkapsulasi ini yang saya jelaskan sebelumnya itu terdiri dari dua, yaitu pertama dry cover dan wet cover. Dry cover itu dilakukan dengan membuat lapisan penutup untuk menutupi batuan yang berpotensi membentuk asam, sehingga infiltrasi air dan oksigen dapat diminimalisir agar tidak masuk ke dalam lapisan bentukan asam. Nah, metode enkapsulasi yang kedua yaitu wet cover. Nah, wet cover ini akan menjadi tujuan kita di video ini. Kita akan lebih berfokus kepada metode wet cover, di mana pengertian dari metode wet cover itu sendiri itu dilakukan dengan menempatkan batuan yang berpotensi membentuk asam hingga kedalaman tertentu dari muka air, sehingga tidak terdapat lagi sirkulasi udara, yang merupakan salah satu komponen penyebabnya pembentuk air asam tambang. Nah, dari pengertian dua ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan lah untuk mengatasi air asam tambang. Nah, kita akan berfokus kepada wet cover itu tersendiri. Oke, baiklah. Dari metode yang akan saya bahas yaitu metode wet cover sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita akan berfokus pada wet cover ini. Jadi metode wet cover itu atau penutup basah itu merupakan salah satu strategi yang sangat efektif lah dalam penanganan air asam tambang ini atau AAT. Air asam tambang ini dapat menghasilkan sampingan pertambangan yang mengandung kadar asam tinggi, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan ekosistem. Nah, metode wet cover atau penutup basah ini bekerja dengan cara mengisolasi material. Apa maksud dari mengisolasi material? Jadi material yang berpotensi menghasilkan asam seperti batuan atau penghasil asam atau biasa disebut PAF yang di dalam wadah air seperti danau, kolam atau laut. Nah, itu akan kita isolasi. Dengan cara apa itu isolasinya? Dengan cara berbagai macam cara yang akan kita lakukan nantinya. Oke, jadi setelah kita mengisolasi semua material yang memiliki kemungkinan dapat terpengaruh oleh air asam tambang itu dapat menjadi air asam tambang. Nah, kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari wet cover di atas. Jadi prinsip kerja dari wet cover itu ada isolasi puff. Nah, puff ini yang terendam di dalam air sehingga kontak dengan udara itu akan terputus. Jadi kita mengisolasi puff ini. Jadi nggak ada oksigen itu yang masuk, jadi terputus di-cut. Nah, yang kedua ada pengurangan oksidasi. Jadi tanpa oksigen, proses oksidasi sulfida yang menghasilkan asam tersebut dapat terhambat. Jadi apa faktor utama itu adalah oksigen atau oksidasi. Jadi kita kurangin itu untuk menghindari dari air asam tambang tersebut terjadi. Yang ketiga adalah pencegahan keasaman. Nah, dengan demikian dan kita melakukan pencegahan keasaman ini, pembentukan asam dan pencernaan air itu dapat dikontrol sehingga kerja dari covernya lebih maksimal. Oke, dari sekian banyak prinsip kerja kita tadi, lalu apa sih kelebihan dari wet cover? Jadi kelebihan dari wet cover ini, keuntungannya, pertama kita efektif dalam artian mampu untuk apa? Mampu untuk mengurangi keasaman air secara signifikan. Jadi dapat cepat prosesnya. Yang kedua, keuntungan adalah relatif murah, karena dibandingkan dengan metode-metode lain, biaya implementasinya ini lebih terjangkau sehingga banyak dapat dipakai. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Jadi selain efektif dan murah, kelebihan dari wet cover itu ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah tambahan dan tidak merusak ekosistem di air, karena kita akan melakukan proses penenggelaman yang mana memutus oksigen dan menghambat dan mengontrol oksigen yang masuk, jadi lebih efisien. Nah, yang terakhir adalah mudah diimplementasikan. Jadi teknologi yang sederhana, yang sangat-sangat sederhana dan mudah ini dapat diterapkan. Jadi kemungkinan besar wet cover ini dapat maksimal terlaksananya. Sehingga itulah kenapa kita akan bahas mengenai penerapan. Nah, di penerapan ini ada dua penerapan yang akan kita lakukan, yaitu penenggelaman PAF, di mana PAF dapat tenggelamkan di danau atau kolam buatan yang diisi oleh air.
Oke, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya di mana terputus karena terbatasnya waktu maksimal. Jadi lanjutannya itu lebih ke penerapan. Nah, kita membahas mengenai penerapan. Penerapan dalam metode bed cover atau penutup basah. Jadi penenggelaman pertama yaitu penenggelaman dari puff. Puff ini ditenggelamkan di danau atau di kolam buatan yang diisi air. Nah, yang kedua adalah penimbunan bawah laut. Jadi puff itu ditumpuk di dasar laut, jauh di dasar laut, jauh dari dalam pesisir dan terumbu karang, sehingga meminimalisir dampak yang tidak diinginkan lah. Oke, dari penerapan tersebut ada juga faktor yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan faktor-faktor ini? Karena balik lagi, dalam kita mencegah proses air asam tambang, mau sebagaimanapun kita mencegahnya, pasti memiliki potensi apa terhadap lingkungan sekitar. Bisa jadi terhadap pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga di setiap metode apapun pasti ada faktor yang harus diperhatikan. Nah, di kasus kali ini, faktor yang diperhatikan itu ialah pertama, kita harus memperhatikan faktor ketersediaan air. Metode ini membutuhkan banyak sumber air yang cukup untuk merendam puff. Karena apa? Karena kita akan memutus oksigen yang masuk, sehingga proses air asam tambang itu dapat terhambat. Yang kedua adalah faktor keamanan geoteknik. Perlu mempertimbangkan stabilitas lereng yang berpotensi longsor saat menenggelamkan puff. Itu sangat perlu kita lakukan kajian teknis. Kita harus melakukan perhitungan khusus. Nah, yang ketiga adalah faktor terakhir, yaitu faktor dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini merupakan faktor yang sangat umum lah dalam pencegahan air asam tambang, di mana pemanfaatan kualitas air dan kesehatan ekosistem secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas metode. Nah, kita udah hampir menyampai ke ujung pembahasan, di mana dari sekian banyak yang saya jelaskan, mulai dari pencegahan, mulai dari apa itu bed cover, apa itu gimana cara upaya yang dilakukan, kita udah mencapai ke kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, kesimpulan dari metode bed cover ini adalah merupakan solusi yang sangat ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan metode lainnya. Untuk apa? Untuk menangani air asam tambang atau AT. Nah, inti dari prinsip bed cover ini, ialah dengan mengisolasi material. Apa yang diisolasi itu material yang sekiranya berpotensi dalam pembentukan air asam tambang ini. Nah, kita kan dengan menggunakan metode penenggelaman, artinya air asam tambang itu ada di dalam air. Nah, kita mencegah potensi air asam tambang itu terbentuk di dalam air ini. Jadi metode ini mencegah oksidasi dan bentukan asam, sehingga keasaman air itu dapat berkurang signifikan, dapat jauh berkurang. Dengan apa? Dengan penerapannya yang dilakukan dengan cara penenggelaman material tadi. Penenggelaman material itu dapat dilakukan biasanya di danau buatan atau dasar laut. Nah, faktor penting kita bahas sebelumnya itu dalam penerapannya adalah ketersediaan air, keamanan geoteknik, serta pemantauan kualitas air dan ekosistem, atau biasa disebut dampak lingkungannya lah. Sehingga metode bed cover yang di atas, yang di samping, sebagai bagian dari strategi terpadu atau strategi yang awal diciptakan, lebih ke strategi yang lebih kompleks dalam penanganan air asam tambang, karena lebih menawarkan solusi efektif untuk menanggulangi pencemaran dari air dan melindungi kelestarian akibat air asam tambang ini. Nah, itu dia kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi bed cover ini. Nah, dari mana saya dapat menjelaskan itu semua? Tentunya dari jurnal-jurnal di atas, dari sumber-sumber di atas. Ada banyak sumber referensi yang saya dapat. Saya kutip satu persatu, salah satunya yang Institut Teknologi Nasional yang di awal mengenai penelitian air asam tambang. Itu saya kutip dari sana. Terus ada beberapa informasi lagi dari tambahan yang di atas ini. Oke, tidak terasa saya sudah menjelaskan mengenai pencegahan air asam tambang ini dengan metode bed cover, di mana saya sudah menjelaskan pencegahannya, apa itu air asam tambang, metode apa yang digunakan, upaya yang dilakukan, terus penerapan gimana, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Nah, harapan saya semoga penjelasan yang saya sampaikan ini jelas dan dapat menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Oke, itulah video dari saya mengenai penjagaan air resapan tambang dengan metode bed cover dalam tugas pengolahan lingkungan tambang dengan dosen pengembangan RW di STMT. Saya Muhammad Mergo Putra Pratama dengan NIM 03021821266014. Terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.